أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fillah, a'azzani wa rahimani rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki menuju jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Barang siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa naskurullah ta'ala ala hadhihi ni'mah 'azimah. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas besarnya nikmat ini. Yang tidak semua hamba-hambanya mendapatkan nikmat yang besar ini pada waktu yang sama, pada kesempatan yang sama. Salam dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya dan seluruh pengikut beliau yang mereka berusaha istiqamah, senantiasa iltizam, berpegang teguh di atas jalan ahli sunnah wal jamaah hingga tegaknya hari kiamat. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fillah, azan wa rahimani rahimakumullah. Kajian kita masih pada tema khasa'is al-aqidah inda ahli sunnah wal jamaah. Karakteristik khusus akidah menurut ahli sunnah wal jamaah telah kita kaji bersama tentang bahwa ahli sunnah wal jamaah memiliki karakteristik yang khusus. Yang pertama adalah tauqifiyah atau rabbaniyah, baku minallahi wa minar rasul, dari Allah dan Rasulnya. Kemudian ghaibiyah ataupun berkaitan dengan perkara gaib yang wajib diimani, ya, baik akal kita mampu menjangkau ataupun tidak. Hakikatnya semua adalah suatu perkara yang wajib diimani, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Yang gaib adalah yang tidak nampak, seperti adab kubur, nikmat kubur, syafaat, ya. Juga tentang hari kiamat, melihat wajah Allah, telaganya Nabi SAW. Juga semua berkaitan dengan perkara gaib, baik beriman pada Allah, para malaikatnya. Semua itu adalah keimanan terhadap gaib. Ini karakteristik yang kedua. Karakteristik yang ketiga adalah ahli sunnah adalah memiliki karakter wasatiyah, yaitu pertengahan. Wasatiyah dari sisi antara ajaran-ajaran yang lain dari semua agama, maka Islam atau ahli sunnah adalah wasat, pertengahan. Juga banyak sekali dari sisi-sisi ajaran-ajaran yang lain, seperti dalam masalah asma wa sifat, dalam masalah perbuatan Allah,
masalah janji dan ancaman, di dalam masalah istilah-istilah agama, istilah-istilah iman dan Islam, maka semuanya adalah pertengahan. Pertengahan di dalam masalah sahabat Rasulullah SAW, yang mereka semua adalah udul, meskipun tidak maksum, namun Ahlus Sunnah pertengahan, tidak hulu di dalam para sahabat, sebagaimana Syiah hulu pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, tidak pula meremehkan sebagaimana sikap meremehkan orang-orang Syiah ketika meremehkan Abu Bakar, Umar, ya, sahabat-sahabat yang mulia. Namun Ahlus Sunnah sepakat bahwa keimanan terhadap para sahabat Rasulullah SAW yang wajib diimani adalah mereka kulluhum betul, semuanya adil. Mereka kalaupun salah, di antara mereka adalah sudah sesuai dengan ijtihad mereka, karena mereka ahli ijtihad. Kalau benar mendapatkan 2 pahala, kalau salah maka mendapatkan 1 pahala, karena kedudukan mereka adalah ahli ijtihad. Berbeda dengan orang-orang setelahnya, ya, belum tentu mereka adalah ahli ijtihad. Tapi para sahabat secara umum udun, maka kabar-kabar, berita yang datang dari mereka semuanya adalah benar, tidak bisa diingkari, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dikufuri, karena mereka membawa bendera hadis-hadis Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang amanah, mereka adalah ibarat lentera ataupun bintang-bintang yang ada di langit sebagai petunjuk arah bagi orang-orang yang ingin mengambil manfaat darinya. Dan juga pertengahan di dalam perkara al-manqul wal mahkul, antara nas ataupun akal, suatu yang masuk akal. Maka Ahlus Sunnah pertengahan, sebagaimana orang-orang Mu'tazilah yang mereka senantiasa mengedepankan akal, sedangkan Ahlus Sunnah adalah senantiasa mengedepankan nakal atau nas-nas Alkitab dan Sunnah. Ataupun Ahlus Sunnah itu pertengahan antara orang-orang Asy'ariyah, ya, yang mereka jauh dari akal, bahkan memalingkan dan menafikan sesuatu yang memiliki alasan. Maka Ahlus Sunnah adalah suatu yang pertengahan, baina hadza wa hadza, baina Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kemudian yang keempat, jadi insyaallah bahasan kita pada kesempatan bagi menjelang siang ini yaitu aqlaniyah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meskipun keimanan terhadap nas itu tunduk, beriman kepada nas Alkitab dan Sunnah, namun Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan berarti melempar jauh-jauh yang namanya akal. Bahkan semua akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang bertentangan dengan akal. Tidak ada yang bertentangan dengan akal. Tidak ada yang menyelisih akal. Bisa jadi mungkin akal yang tidak sanggup untuk memperdalaminya, tidak sanggup menjangkaunya, sehingga terjadilah pertentangan, ta'arud wa ta'anaqud. Namun hakikatnya tidak ada pertentangan antara nas dan akal, antara kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dengan akal manusia. Bahkan akal itu sendiri adalah kenikmatan yang besar yang Allah berikan pada hamba-Nya. Dengan itu bisa mengukur bainal haq wal batil. Akal yang dibimbing dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW adalah akal yang senantiasa bisa mengukur kebenaran karena terbimbing dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan akal aqlaniyah, kata Syekh Muhammad Busri hafizallahu taala, bahwa wa alaihi fa innahu yaqsud bil aqlaniyah
muwafaqatu aqidati ahli sunnah wal jamaah lil aqli as-sarih wa ihtimamuha bihi wa i'lamu manzilatihi wa makanatihi. Bahwa yang dimaksud dengan aqlaniyah yang kesesuaian dengan akidah Ahlussunnah adalah bahwa akidah Ahlussunnah itu sesuai dengan akal yang sarih, akal yang memang tidak bertentangan dengan nas, yaitu akal yang sehat. Bahkan akidah Ahlussunnah sangat memperhatikan perkara akal, meninggikan kedudukannya dan kehormatan atau posisinya. Wa tawqir taqatihi, bahkan pula memuliakan kemampuannya. Wa tasrifuha fi ma yufidu, dan memanagenya sesuai dengan kemampuan akal itu. Jadi ini yang dimaksud, bahwa aqlaniyah yang dimaksud adalah bahwa akidah Ahlussunnah itu sesuai dengan akal yang sehat, akal yang sarih. Ahlussunnah memperhatikan perkara akal ini, bahkan memuliakan kedudukan akal, memposisikan pada posisinya, memuliakan kemampuannya, dan meletakkan pada fungsinya. Inilah yang dimaksud aqlaniyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wal anbiya sallallahu alaihi wasallam ma'sumun la yaquluna 'ala Allah illa al-haq wa la yanquluna 'anhu ila sidq, faman idda'a fi ahbarihim ma yunaqidu sharihal ma'qul kana kadiban. Anbiya, para nabi alaihi sallallahu wasallam mereka adalah orang yang maksum, orang-orang yang terjaga, orang-orang yang terpelihara dari perbuatan dosa. Namun demikian, mereka pasti tidak akan mengucapkan dan mengatakan kecuali kebenaran. Mereka tidak mengucapkan tentang Allah, berbicara tentang Allah kecuali kebenaran. Dan tidak pernah didapati bahwa mereka berdusta. Tidak pernah didapati mereka menukilkan satu tentang Allah kecuali kejujuran atau kebenaran. Maka barang siapa yang menyangka tentang kabar-kabar mereka, berita-berita mereka itu bertentangan dengan akal yang sehat, maka mereka adalah orang seperti orang yang berdusta. Kalau ada orang yang menganggap bahwa berita-berita yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu bertentangan dengan akal yang sehat, maka orang ini tentu orang yang berdusta. Bisa jadi bahkan pendapat tersebut mungkin bertentangan dengan akal sehat ketika mengatakan bahwa para nabi dan para rasul itu berita-berita yang tidak sesuai atau bertentangan dengan akal yang sehat. Maka bisa jadi karena hakikatnya berita tersebut atau pengkhabaran tersebut tidak masuk akal dengan akal yang sehat. Ataupun karena mungkin nas-nas yang dibawakan, nas yang tidak sahih, berita-berita yang dibawakan tidak benar tentang para nabi dan rasul tersebut, tentang para a'immah, para ulama, khususnya para nabi di sini. Kalau ada berita-berita tentang mereka itu kok bertentangan dengan akal yang sehat, maka bisa jadi ada dua. Bisa jadi berita yang dibawakan itu tidak sahih, bisa jadi akal atau berita yang dibawakan tidak masuk akal, atau akalnya yang tidak akalnya tidak mampu menjangkau itu semua. Maka tidak mungkin di sini bahwa para nabi alaihi wassalam mengkhabarkan perkara yang seperti itu. Bahkan para nabi dan rasul akan terkadang mengkhabarkan suatu berita-berita yang melemahkan akal. Akal tidak sanggup menjangkaunya. Itu mukjizat seperti halnya. Maka akal cukup mengimaninya. Akal tidak sanggup untuk menjangkaunya. La bima ya'lamul aqlu butlanahu. Tidak mungkin justru datang dengan perkara yang akal itu menyelisihi atau mengetahui akan kebatilannya. Tidak. Jadi di sini letaknya bahwa mereka para nabi dan rasul, berita-berita yang dibawa kabar ataupun ajaran yang dibawa oleh mereka alaihi salawatullah
ajaran itu sesuai